salah satu media di Brazil itu sangat menyayangkan nih. Aduh, telat nih Federasi Brazil untuk merekrut si Welber ini ya, keburu diambil Indonesia ya. Dan bahkan media Brazil tersebut menyebut si Welber ini Neymarnya asal Indonesia guys ya, saking bagusnya nih pemainnya. Hayo Oscarian, welcome back di Bola Oscarian. Di konten kali ini kita akan membahas persiapan Piala Dunia Under 17 di Indonesia guys ya. Ini kita akan bahas khususnya itu dari pemain keturunan ya, pemain diaspora keturunan berdarah Indonesia yang bernama Welber Jardim ya. Kita akan bahas ya. Sebelumnya kita sambil ngerokok dulu aja guys, biar santai ya. Channel bola inilah, nggak apa-apa ya. Ini Piala Dunia Under 17, dikit lagi nih. Tadi gue mau sebut Under 20, tapi batal ya Under 20 ya. Diganti sama Under 17 ya. Hadiah dari Presiden FIFA karena Messi nggak datang ke Indonesia. Bercanda. Kita dipercayain di Under 17 ya, padahal sayang banget ya. Bagusnya sih Under 20 ya, karena Under 17 itu terlalu bocah banget ya. Jadi efek euforianya itu nggak terlalu besar. Tapi kita doakan aja semoga penonton tetap ramai ya di pembukaannya, di opening. Langsung aja kita bahas ke pemain yang tadi, diaspora keturunan berdarah Indonesia, Welber Jardim. Ini umurnya masih sangat muda guys ya, 16 tahun. Wah. Sama kayak Marcelino nih, dikit lagi, ya nggak dikit lagi ya, apa namanya, beda 2 tahun ya sama Marcelino Ferdinand ya. Umurnya 16, masih muda banget. Aset ya buat timnas kita ya Indonesia ya, terutama buat kedepannya nih. Ini pasti bakal dipakai sama Coach Sintayong nih ya. Udah ngelirik juga nih Coach Sintayong nih, karena ini pemain bagus nih si Welber nih. Dia ini sekarang bermain di Sao Paulo, Brazil ya, salah satu klub besar di Brazil, Sao Paulo ya. Luar biasa banget nih pemainnya. Sebelumnya dia main di Santos Junior sebelum pindah ke Sao Paulo. Santos juga klub besar di Brazil ya, Santos FC Junior ya. Dan dia ini si Welber ini darah Indonesia dari ibunya. Welber ini lahir di Banjarmasin tapi gedenya itu di Brazil ya. Jelas ya, karena ayahnya ini berasal dari Brazil, ibunya Indonesia. Dan ayahnya ini mantan pemain Liga Indonesia zaman dulu tuh. Jadi pemain Brazil yang berkarir di Liga Indonesia nikah sama orang Indonesia. Ibunya ini si Welber ini, ibunya orang Banjarmasin ya. Dan ayahnya pun jelas mendukung ya si Welber ini buat bermain di Piala Dunia U17 buat Indonesia ya. Sangat mendukung banget karena dia kan mantan pemain Liga Indonesia ya. Sudah tahu seluk-beluknya nih Liga Indonesia. Apalagi pasti ayahnya ini tahu nih ketua umum sekarang itu Pak Erick Thohir tuh bagus ya. Sama susah kayak kiper itu apa berdarah Indonesia tuh. Siapa? Audio Emile ya kalau nggak salah ya. Dia itu namanya ya. Dulu kan ayahnya itu menolaknya si Audio Emile ini bermain di Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri lah, PSSI zaman yang dulu itu sepak bola di Indonesia zaman dulu itu ya bagus sih bagus, tapi nggak sebagus sekarang ini di tangan Pak Erick Thohir ya. Itu kasusnya sama tuh. Sekarang si Emile ini malah ngarep banget bermain di timnas Indonesia ya. Ayahnya juga mendukung banget si ayahnya Emile nih. Ini sama nih kasusnya sama si Welber. Karena mantan pemain Liga Indonesia dia udah tahu nih, apalagi sekarang ketua umumnya Erick Thohir sangat bagus banget, potensial buat karir si Welber juga ya. Dan juga si Welber ini di Sao Paulo sudah memberikan prestasi, memberikan gelar ke klub Sao Paulo, yaitu di kompetisi Copa Cricuma Under 17 ya. Ini susah banget nih sebutannya nih. Copa Cricuma Under 17 ya. Ini juara nih Sao Paulo nih. Si Welber juga main di situ pas final ya dan memberikan gelar buat si Sao Paulo dan mengalahkan wakil dari klub Argentina guys. Bayangin tuh klub Argentina ya. Dikalahin sama si klubnya si Welber Jardim ini ya. Dan juga si Welber Jardim ini sudah resmi ya masuk ke dalam daftar tim
Bima Sakti, Coach Bima Sakti ya. Karena si Welber ini sudah punya paspor Indonesia ya. Berbeda dengan pemain diaspora keturunan darah Indonesia yang lain yang belum punya paspor, akhirnya batal ya, sayang banget ya. Padahal aset masa depan loh ini, pemain muda ya, under 17 ya, bisa dipakai buat ke depannya gitu, buat di kelompok umur berikut ya, bahkan di timnas senior juga sangat potensial ya. Cuman si Welber ini doang yang sudah punya paspor karena ibunya orang Indonesia ya. Dan kabar kalau si Welber ini bermain buat Indonesia itu sudah beredar juga di Brazil ya. Bahkan salah satu media di Brazil itu sangat menyayangkan nih, aduh telat nih Federasi Brazil untuk merekrut si Welber ini ya, keburu diambil Indonesia ya. Dan bahkan media Brazil tersebut menyebut si Welber ini Neymarnya asal Indonesia guys ya, saking bagusnya nih pemainnya. Karena emang tipe permainannya itu, pola bermainnya si Welber ini sama kayak Neymar ya. Kalian bisa tonton aja ya videonya si Welber di YouTube, banyak ya. Kalian lihat tuh skillnya tuh sama kayak Neymar ya. Dan media Brazil itu pun menyebut Neymarnya Indonesia karena emang tipe bermainnya sama nih ya si Welber ini ya. Dan juga di grup Indonesia di dalam Piala Dunia Under 17 ini tergabung bersama dengan Ekuador, Panama, dan juga Maroko ya. 1 benua Afrika, 2 benua Amerika ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya di dalam grup tersebut ya, karena nggak ada tim-tim kuat seperti tim-tim Eropa mungkin, Jerman, Inggris ya, yang umur di bawahnya itu juga sangat kuat tuh tim-tim Eropa. Tapi kita harus mewaspadai Ekuador nih. Karena Ekuador under 17 ini timnya sangat bagus, berbeda dengan seniornya juga bagus. Tapi under 17 ini lagi bagus-bagusan nih Ekuador nih ya. Ini paling kuat di grup tersebut ini Ekuador nih. Karena Ekuador itu bisa menahan imbang Brazil ya di Copa America under 17 ya. Dan bahkan mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, saking kuatnya tuh tim Ekuador ya. Jadi ini jelas nih si Welber ini akan menambah kekuatan kita ya, terutama pada pasukan Coach Bima Sakti yang minim persiapan karena Piala Dunia Under 17 ini dadakan banget ya. FIBA atau mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumahnya ya. Dan negara-negara sebelah juga seperti Malaysia, Vietnam itu iri banget ya, dengki ya. Aduh, Indonesia ini anak kesayangan FIBA ya. Padahal di Piala Asia Under 17 nih Indonesia nggak lolos ya. Tapi berhasil masuk Piala Dunia berkat jalur tuan rumah ya. Emang rada rezeki anak soleh ya Indonesia ya. Dan juga menurut gua kita akan terus mendukung Coach Bima Sakti ya, harus mendukung ya. Janganlah kalian kayak mencela Coach Bima Sakti itu seperti aduh pelatih Tarkam lah apalah. Biarkan Coach Bima ini memperbanyak jam terbang guys ya. Karena pelatih itu nggak ada yang instan juga ya. Kalian bisa lihat pelatih-pelatih dunia, jangan pun Indonesia ataupun Asia. Di dunia aja pun nggak ada yang pelatih instan. Mereka juga belajar ya, banyak pengalaman, banyak jam terbang, baru mereka bisa profesional ya. Sekelas kayak Jose Mourinho gitu kan, dan Ancelotti, bahkan Pep Guardiola itu pernah bilang ya. Dia bilang itu kayak permainan yang bagus itu membutuhkan proses. Dia ibaratkan kayak masakan ya. Masakan yang enak itu ya bikinnya itu ya prosesnya lama gitu kan, dimasaknya dengan teliti, dengan waktu yang tepat berapa menit nih biar dagingnya itu benar-benar nggak terlalu matang, nggak terlalu mentah, jadi pas gitu ya rasanya, racikan bumbu-bumbunya. Jadi ya seperti kayak permainan bola ya, masakan itu ibaratnya Pep Guardiola itu ya. Masakan yang enak, prosesnya juga enak. Permainan yang enak dilihat, permainan yang bagus ya butuh proses juga gitu. Jadi kalian jangan terlalu menyalahkan Coach Bima Sakti ya. Gua lihat di timeline gua gitu kan, di sosmed, di Instagram, di YouTube, komen-komennya itu kayak aduh Coach Bima Sakti gimana nih, seharusnya diganti lah sama pelatih mungkin dari Danny Wise ataupun Frank Bournemouth gitu kan. Sama aja guys. Mereka juga misalnya diganti misalnya sama Danny Wise atau Frank Bournemouth, ini sama aja, mereka juga butuh proses, nggak langsung instan kayak langsung menang, langsung bagus mainnya ya. Apalagi Coach Bima Sakti juga pelatih baru ya, sebelumnya kan ini kan asisten ya, wajar lah. Kayak Coach Sintayong juga yang pernah gue bahas di konten sebelumnya, juga dia mantan asisten dulunya ya, sebelum jadi pelatih kepala ya. Jadi butuh jam terbang juga ya.
Jadi kalian jangan menyalahkan Coach Bima Sakti. Misalnya ganti nih sama STY ya. STY juga pasti butuh proses di under 17 itu, nggak langsung instan ya. Jadi timnas senior yang sekarang yang bagus ya nggak langsung bagus, dulu juga mainnya jelek ya. Maksudnya pas transisi perpindahan ke Coach Sintayong ini kan mainnya juga nggak terlalu bagus ya. Masih butuh proses konsisten yang buat ngeracik bumbu strateginya ya. Apalagi Coach Bima Sakti kan dulu mantan pemain timnas Indonesia ya, legend lah hitungannya lah, sudah berjasa banget sama timnas Indonesia kita ya. Tapi kalian malah kayak mencaci gitu, mencela dia ya. Padahal dulu Coach Bima Sakti mainnya juga bagus ya, itu terkenal dengan tendangan kerasnya tuh Bima Sakti tuh. Gue inget banget tuh zaman dulu tuh, tendangan mautnya Coach Bima Sakti ya. Masa kalian kayak mencela pemain legend kita yang kurang etis lah ya. Biarkan Coach Bima Sakti ini melakukan proses-prosesnya untuk pengembangan dirinya juga sebagai pelatih ya. Emangnya kalian nggak mau apa kalian punya pelatih lokal yang bagus gitu ya? Jadi kita harus mendukung juga. Pak Erick Thohir juga tahu ya, maksudnya kenapa dia menunjuk Bima Sakti di under 17 ini. Dan kalian jangan meragukan Pak Erick Thohir menunjuk Bima Sakti ya, Coach Bima Sakti. Pak Erick Thohir juga udah banyak pengalamannya, dia kan mantan pemilik klub Inter Milan gitu kan. Jadi dia udah tahu ya. Sekarang kalau misalnya ditunjuk STY ya nggak mungkin, STY udah fokus di senior, di under 23 gitu kan. Ya bakal keteteran nanti, nggak bagus juga, nggak efektif buat permainan ya. Jadi Pak Erick Thohir udah tahu lah, dia udah paham juga kenapa ditunjuk sama Coach Bima Sakti, karena dia juga pengen gitu pelatih lokal kita itu bagus-bagus. Gimana cara pelatih lokal kita ini bagus-bagus ya, diberi jam terbang ya, diberi pengalaman ya. Apalagi ini sekelas level Piala Dunia, walaupun under 17 ya lumayan juga pengalaman di situ. Mungkin nanti setelah after Piala Dunia under 17 Coach Bima Sakti melakukan evaluasi, belajar dari situ, pengalaman banyak. Mungkin dia nanti jadi pelatih top Indonesia ya, bahkan di level Asia ya. Kalian nggak pengen ya punya pelatih lokal seperti itu ya, pelatih top lokal ya. Jadi kalian tetap dukung aja. Gue juga dukung timnas kita di Piala Under 17 minimal lolos lah fase grup walaupun runner up ya. Karena tadi yang seperti gue bilang, tim kuatnya ini Ekuador nih ya. Nah, nimbang Brazil dan ngalahkan Argentina di Copa America ya Under 17 ya. Tapi peluang lolosnya runner up masih bisa lah ya. Panama sama Maroko masih ya, karena kita faktor tuan rumah ya. Jadi kita ramein aja ke stadion nanti ya. Kita dukung, semoga bisa timnas Under 17 kita lolos ke fase grup ya di Piala Dunia Under 17 karena kita tuan rumah ya. Oke sekalian, jadi kepanjangan nih gua ya. Padahal kita temanya ini welbear doang sih, welbear nih ya. Tapi malah kepanjangan kemana-mana. Ya udahlah. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.